Warning, tayangan ini hanya sekedar berbagi informasi dan hiburan semata. Tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan dan menyakiti hati pihak manapun. Waktu awal-awal COVID itu tinggi, Pak. Ya, Pak. Kita batuk aja di tempat umum. Kita batuk di tempat umum itu rasanya takut, Pak. Serius, Pak. Saya pernah di kayak di pasar kayak gimana waktu belanja. Saya pas lagi batuk, Pak. Mau batuk gitu, kita nggak berani, Pak. Ya. Jadi batuknya agak cool sedikit. Sampai gatal gitu Ya, kan Pak di tenggorokan Gatal nahannya. banget leher ini, Pak. Saking menahan agar Menahan tidak agar- terfitnah gitu kan. Ya, mana tidak terfitnah, Pak. Emang bahaya sih kalau seperti itu sih. Sedikit banyak paling tidak kita harus percaya dengan pemerintah sih Pak. Pemerintah sudah memperjuangkan yang terbaik buat masyarakatnya. Masa sekelas virus mematikan di dunia, virus paling mematikan di dunia, Gak ada tidak punya gejalanya. Untuk kita demam, Pak, Hmm. untuk kita demam tinggi, itu kita batuk-batuk, kita bersin-bersin, Pak, Atau kita merasa kurang enak gitu merasa kan di kurang badan. enak badan, Itu itulah termasuk gejalanya, gejala. Pak. Ini sekelas virus mematikan. Nah, tadi kan kita udah ngomong nih, Pak. Nah, Tadi kita udah ngomong kan, Pak. ngomong kosong ya Pak. Balik lagi kita jadi bahasa Melayu kenapang nih, Pak. Oh boleh. Ganti Pak. Ya ganti. Bahasa Melayu kenapang. Jadi Bisa gitu ya Pak ya. Tapi sesekali saya keceplosan sih Pak tadi. keceplosan sama. Susah Pak. Ternyata agak beban bagi kita Agak anak beban. daerah bicara bahasa Indonesia Bicara dengan bahasa baik. Indonesia Tapi nggak apa-apa itu belajar ya Pak ya. Pak. Ya. Membiasakan walau sedikit. Jadi tadi itu pembicaraan kita itu lurus sekali ya, Pak. Lurus sekali Pak. Tidak seperti biasanya kita sering melontarkan jokes-jokes yang Karena kita cari aman. karena kita cari aman, Pak. Cari aman. Susah Pak. Karena kan kita nggak tahu orang bakal nangkapnya gimana ya kan Pak. Ya. Takutnya malah jadi masalah ya kita masih mahasiswa nanti di DO. Ya. Masalah itu. Masalah itu nama kampus juga tercoreng gara-gara kita. Ya. Aduh. Flat sekali sih Pak. Flat. Bukan flat sih. Memang berisi, Pak. Memang Kan berisi. berisi, Pembicaraan iya. kita yang bawakan itu berisi, Pak. Tapi biasa yang kita bawakan dengan komedi enggak kita keluarkan, Pak. Nggak Kenapa, kita Pak? Kalau kita keluarkan berbahaya, Pak. Kenapa? Karena kita sering membawakan dark joke, Pak. Di Indonesia Ya. ini, Pak. Di Indonesia ya. Di Indonesia untuk dark joke, untuk komedi-komedi yang kelam, itu belum bisa diterima, Pak. Itu masih hal yang tabu, Pak. Nah, hal yang tabu. Hal yang tabu gini. Selain dark joke, blue joke Blue juga ya. joke, dark joke. Misalnya gini, ada tebak-tebakan hoodie apa yang dibenci oleh orang Islam? Apa tuh, Pak? Hoodie hitam. Hoodie second. Hoodie apa, Pak? Bukan. Hoodie apa? Hoodie KW? Yahudi. Ya, Jokes-jokes yang kayak gini kan gak aman, Pak. gak aman, Pak. Betul. Terus ada lagi jokesnya gini, Pak. Provinsi apa yang gak punya bapak? Sumatera? NTT, Kalbar, apa, Pak? Bukan. Apa? Provinsi Jatim. Nggak. Itu sebenarnya walaupun dark joke, dia tuh lebih mendekati ke jokesnya bapak-bapak ya, Pak. Ya? Jokes bapak-bapak. Kalau jokes bapak-bapak saya bisa mainkan, Pak. Gimana, Pak? Hewan-hewan apa yang bikin bingung? Hewan apa ya, Pak? Gajah. Kok gajah? Ah kan bingung kan? Ya. Itu jokes bapak-bapak sekali. Ada jokesnya jokes aman, Pak. Jokes Anda aman. masih bisa jokes bermain aman. Saya nih, Pak. Itu dark jokes mungkin kalau menurut saya bicara tentang dark joke ya. Ya, dark joke ya. Itu tergantung dari siapa keluar sih, Pak. Ya. Kayak misalnya saya pernah ketemu di YouTube Ya. Dani Aditya. Iya, Dani Aditya. Dia tuh kan difabel kan? Komika difabel. difabel. Pakai Tapi kursi dia- roda, Pak. Ngejokes tuh mengeluarkan soal itu yang Membicarakan- relate sama dia. Jadi Membicarakan kalau dirinya misalnya sendiri ya. kalau misalnya saya datang untuk apa nih jokes kayak gini, Ya. saya mau bela dia misalnya kan. Ah. Yang sedangkan jokes itu aja keluar dari mulut dia gitu kan. Iya, iya, iya. Bagaimana saya membelanya ya kan? Iya, Ya. iya. Jadi kan artinya dark jokes nih tergantung dari mulut siapa dia keluar sih. Iya. Kayak misalnya bapak bahas yatim ya Macam bapak. yatim. Saya yatim. Ah, Bapak saya sudah meninggal. jadi saya mau membela bapak pun ya itu keluar dari bapak kan, Ya. dari keresahan bapak sendiri. Ya. Nah, Itu sih kalau dark joke menurut saya sih, Pak. lebih kalau dark joke ini kalau orang Amerika, Pak. Orang Amerika itu kalau dengan dark joke yang kayak gitu
Itulah sangat biasa sekali Pak. Mereka tertawa Pak dengan hal-hal itu Pak. Karena gini ya, Walaupun itu nggak keluar dari mulut orangnya Ya. langsung yang merasakan. ya walaupun dia membicarakan tentang orang difabel, tapi dia nggak difabel, Hmm. itu orang masih bisa tertawa Pak. Hmm. Tapi kalau di Indonesia ketika kita membicarakan orang-orang difabel, kita langsung diserang Pak. SJW ya Pak. Tahu SJW Pak? Apa tuh Pak? Social Justice Warrior Pak. Itu Wih. mereka itu gimana ya? SJW itu mereka memperjuangin hak orang lain. Kayak misalnya saya ngejokes tentang orang difabel. Dia memperjuangkan Hak keadilan untuk keadilan orang-orang difabel. difabel. Apa ini? Harusnya Rizky Orama ini dituntut, dikasuskan ini. Karena ini menjelekan membuat- orang, Membuat orang ini tersinggung. Ya, Tapi tersinggung. kita tanya lagi, tersinggung nggak? Gitu? Ya, tersinggung enggak? Malah gini Pak, ya. Nah. Saya pernah beberapa kali stand up comedy, Pak. Stand up comedy saya membicarakan tentang keyatiman saya sendiri, Pak. Membahas tentang keyatiman saya sendiri. Teman-teman penonton yang yatim, Pak, tertawa paling keras, Pak. Karena itu relate sama mereka, Pak. Tentu. Tapi Ya. itu jadi kurang enak bagi orang yang Bagi orang yang misalnya Masih masih punya punya bapak. bapak kan. Nah. Tiba-tiba teringat bapakku di rumah masih hidup enggak ya? Wah, itu barusan jokes juga ya Pak ya. Bisa Anda ya ngejokes seperti itu. Tapi Pak, bicara soal di Amerika bisa seperti itu Pak. Iya. Mungkin karena orang Amerika tahu tempat sih Pak. Ya, Ketika dia datang ke tempat komedi ya kan. Mm-mm. Berarti kan dia di sana untuk mendengarkan sebuah komedi, Mm-mm. Ya, bukan ya. untuk membela Ya, komedi. orang. Kalau misalnya mau membela keadilan untuk seseorang, ya tampaknya bukan di situ. Kayak misalnya mungkin dengan cara demo seperti itu yang menuntut Menyinggung. keadilan misalnya kan. Menyinggung, Tapi kalau benar. misalnya datang ke tempat komedi jangan. Tersinggung. Nah, Jangan tersinggung. Jadi yang menuntut keadilan maksud saya itu. Nah, konsepnya tersinggung tempatnya itu, untuk cari komedi kan kita kan di sana kita tuh cari fun, cari Cari senang. fun. Nah, tapi ada juga memang komika-komika yang komedian-komedian yang memang sengaja memancing ketersinggungan orang, Pak. Kayak Coki Gimana, Pak? Pardede sama Tretan Muslim itu mereka memancing ketersinggungan orang, Pak. Semakin orang tersinggung, semakin naik apa, rating mereka, Pak. mungkin itu strategi pemasaran ya. Ya, Pak? strategi pemasaran. Tapi gini lagi, Pak. Tersinggung itu adalah hal yang refleks, Pak. Refleks sama kayak ketawa. Kayak Bapak Maksudnya tadi. gimana tuh, Pak? Nah. Kayak Bapak tadi ketawa kan saya ngelontarkan jokes Hudi apa yang dibenci orang Islam? Yahudi. Bapak refleks tertawa kan? Bapak tidak merencanakan bahwa Bapak akan tertawa. Bakal ketawa. Kan? Nah, sama juga halnya tersinggung, Pak. Tersinggung. Saya tersinggung. Selanjutnya itu pilihan Bapak. Bapak untuk lanjut tersinggung atau oh ya udah, ini komedi. Itu Masuk dia, akal, Pak. Pak, masuk akal. Betul. Jadi ketersinggungan itu adalah hal yang relatif, Pak. Ada juga Pak saya baca statement itu dari sebuah sosial akun Instagram yang menjadi perbincangan masyarakat Ketapang. Iya. Nah itu Ketapang keras Pak. Kalau ketapang keras ya, ketapang jadi- keras. Hei, Anda ketapang keras. Kami sedang membicarakan kalian. Gibah nih kita gibahin ya Ya. Ketapang kerasnya. Nah jadi ada statement entah dia mengutip dari mana nggak tahu sih Pak. Jadi statementnya seperti bahwa ketersinggungan itu bukan maksudnya bukan datang gitu tapi dijemput. Oke, Nah, dijemput. katanya berarti gini maksudnya mungkin pesan yang mau disampaikan tuh begini. Misalnya orang ini berbicara tentang sesuatu, Ya. berbicara tentang sesuatu, saya merasa ini Tersinggung. saya misalnya, Oh ya. saya jemput ketersinggungan itu kan, saya merasa tersinggung. Karena saya merasa itu saya. Ya. Nah, maksudnya mungkin ketersinggungan tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya orang berbicara tentang sesuatu, ini kebetulan dekat dengan saya misalnya Ya. kan, tapi kayaknya bukan nih. Hmm. Skip misalnya kan, Ya, skip. skip. Nah, kayak itu berarti kita nggak mengambil ketersinggungan tersebut. Ya, Nah, itu menurut Ketapang keras. Benar salah? Kita nggak tahu sih, Pak. Tidak tahu. Ini opini masing-masing sih. Saya juga sering tersinggung, Pak. Kadang-kadang, Pak, misalnya teman-teman saya. Kita kan satu perkumpulan, satu tongkrongan ini sering ngejokes tentang yatim. Nah, Wah, sering terlontar jokes yatim itu. Kadang saya merasa, dia ngeluarkan jokesnya, ini saya. Itu udah termasuk tersinggung, Pak. Ini saya. Tapi pilihan selanjutnya dari saya. Saya memilih untuk marah atau untuk having fun, Pak. Karena saya tahu tempat ini kita di tongkrongan, kita itu cari having fun, Pak. Di tongkrongan ini, Pak. Tapi tongkrongan kan ada banyak jenisnya, Pak. Ya. Ada tongkrongan untuk having fun, ada tongkrongan untuk hal lain juga kan, Pak. Ada tongkrongan untuk hal lain, Pak. Apa tuh, Pak?
Tongkrongan Tolong editor. Selamatkan kami editor. Pak. Kalau Anda tahu, editornya saya, Pak. Di video itu kan tertera Pak, editor Rizky Orama. Ya beliau. Jadi beliau menyelamatkan diri sendiri. Ya kita berserah aja lah kan. Keselamatan kita di tangan beliau. Saya juga gak mau celaka, Depan Pak. mouse itu. Jadi tolong editor ya Pak. Jadi ada analoginya gini, Pak. Kaitannya itu ke freedom of speech ya, Pak. Kebebasan Berbicara, Pak. berbicara, berpendapat mungkin Ya, maksudnya yang dimaksud dengan kebebasan speech. berbicara. Setiap negara, setiap wilayah itu punya batasannya masing-masing, Pak. Misalnya kayak di Indonesia, batasnya ketika kita berbicara, kita gak boleh nyinggung sara, Pak. Apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu Hal-hal yang menurut saya sensitif sekali, Pak. Ketika di kita lain menyinggung salah satu dari itu saja, itu udah sangat bisa dikatakan fatal, Pak. bahkan kalau Tapi- misalnya bicara tentang sara, Ya. lebih baik jangan disinggung sih, karena hal ini tuh karena suku, agama, ras dan antar golongan, karena semua ini kita jadi beragam, jadi kaya kan Pak, Indonesia. Nah, Iya, karena Indonesia hal kaya ini gara-gara sara ini. harusnya hal ini bukan sesuatu yang untuk dijelekkan sara Ya, ini. ya, Harusnya ya. ini menjadi sesuatu yang Indah. yang indah, Iya. jadi sesuatu yang memacu kita untuk terus bersatu ya, Pak. Oke. Nah, itu sih yang menurut saya tentang sara sih, Pak. Terus kalau batasannya di Indonesia kan itu, kalau seandainya Anda membicarakan hal-hal misalnya kayak agama, kayak ras, Anda membicarakannya di Amerika, orang Amerika santai, Pak. Kenapa tuh, Pak? Karena di sana ya bisa ya kita tahu lah Amerika itu kan liberal sekali, Pak. Amerika itu kan liberal sekali. Jadi karena saking liberalnya itu kita ngomong apapun bebas, Pak. Oh, Jadi Nah. sampai mana kita tadi, Pak? sampai Amerika. Sara, sampai Sara. Oh, Sarah. Sara di Afrika. Bukan Amerika, Pak. Di Amerika. Siapa yang Saya bilang bicara Afrika, Amerika. Kenapa Afrika? Berkaitan dengan Afrika ini saya ada sedikit jokes nih, Pak. Tolong editor siap-siap. Kenapa orang Afrika giginya putih-putih? Kenapa ya, Pak? Karena jarang mengunyah makanan. Anda sudah tidak punya hati nurani mentertawakan orang kelaparan. Refleks, Pak, refleks. Tolong editor selamatkan saya. Tolong editor selamatkan saya. Iya ya, Pak ya. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga sih. Tapi nggak gitu sih, Pak. Nggak gitu. Di Afrika kalau ada air itu milih mandi atau minum, Pak? Lebih milih untuk minum, Pak. Karena kalau nggak minum kan dehidrasi, Pak. Ya. Kalau nggak mandi nggak menyebabkan dehidrasi. Tapi kotor, Pak. Ya, yang penting enggak jadi penyakit, enggak apa maksudnya, bukan bisa bertahan hidup sih, Pak. Maksudnya. Saya punya dua Penyakit. alternatif, Pak. Nah, gimana tuh, Pak? Bisa dua-duanya, Pak. Bisa mandi sambil minum. Pas diguyur airnya ke kepala langsung minum. Langsung minum itu, Pak. Kan nggak gitu, Pak. Konsepnya nggak gitu. Itu kalau airnya banyak. Ya. Kalau airnya banyak bisa kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya airnya cuma 1 ember gimana kayak gitu. Nah, jadi kan paling harus memilih nih antara ini buat minum atau buat mandi. Oke. Stop. Kita balik lagi ke topik yang tadi. Tolong editor ya. Nah, pembicaraan yang tadi, Pak. Kalau kita bicarakan di Amerika, Pak. Orang Amerika tertawa, Pak. Bahkan orang-orang yang keturunan Afrikanya sekalipun mereka tertawa, Pak. Kenapa bisa gitu, Pak? Ya karena di sana tuh freedom. Mereka tuh tahu, kayak yang Bapak bilang tadi. Mereka tahu tempatnya. Ketika kita datang ke tempat ini stand up comedy. Berarti isinya komedi. Orang tahu konteksnya komedi, enggak serius. Karena enggak mungkin kan kalau di Afrika gitu, Pak. Enggak mungkin, Pak. Itu hanya jokes, Pak. Orang-orang Afrika yang mungkin tinggal di Amerika pun ketawa, Pak. Tapi kalau kita membicarakan ini di Indonesia, Pak, sangat sensitif, Pak. Betul. Mungkin bagian tadi itu bisa dipotong sama editor ya. Ya, tolong ya editor Sama ya. editor ya. Siapa editor, Pak? Anda. Jadi, Pak, berarti di Amerika itu orang-orang paham struktur komedi sih, Pak. Karena kan komedi kan dibangun atas ekspektasi dulu. Kita disuruh untuk membangun sebuah hayalan dulu. Ya. Ketika kita premisnya, udah bangun, dipatahkan. Dipatahkan. Nah, bahkan tanpa dia membangun pun, Pak. kita kan sudah punya beberapa apa maksudnya udah
kayak misalnya bicara soal dark joke tadi kan kayak Iya. Afrika segala macam kan. Ah. Kita kan udah tahu bahwa bentuk Afrika tuh seperti itu gitu kan. Ya. Nah, ketika dia bicaranya seperti itu, nah itu kan dia sudah mematahkan ekspektasi kita kan. Mm-mm. Nah, makanya itu menjadi lucu, mungkin seperti itu sih Pak strukturnya dari dark joke, Oke. dark comedy. Dark joke ini ya. Kalau dark joke ini bagi saya pribadi, kita itu bukan mentertawakan tragedinya, Pak. Nah, jadi menertawakan apa tuh Pak? Yang kita tertawakan itu struktur komedinya, Pak. Nah, kita menertawakan tadi itu kan Pak. Menertawakan struktur komedinya, Ketika Pak. kita udah punya ekspektasi, dipatahkan Ya, kan. misalnya kayak yang tadi, provinsi-provinsi apa yang tidak punya bapak? Nah, saya Provinsi Jatim. membangun apa ya? Apa? Provinsi yang gitu. Ternyata itu ya kan. Kita nggak mentertawakan yatimnya, Pak. Nah, Kita tidak mentertawakan jatim atau yatimnya, Pak. nah, Tapi kita mentertawakan struktur komedinya, Pak. hmm. Bagaimana dia membangun komedi dengan sebuah pertanyaan, provinsi-provinsi apa yang tidak punya bapak? Karena kan kita berekspektasi bahwa emangnya ada provinsi Emang kayak ada gitu? provinsi Kan yang provinsi tidak kan punya gini Ya. ya kan. Nah, Ternyata gitu. Nah, nah, itu yang bikin lucu sih Pak. itu kita tuh tak mentertawakan tragedinya, Hmm. tapi kita mentertawakan struktur komedinya. Dan banyak orang yang mengutarakan dark joke ini adalah orang-orang yang menerima tragedi yang udah menimpa diri dia, Pak. I agree. Contohnya gini, Pak. Tahun 2017 lalu, saya ceritakan tadi, bapak saya meninggal. Saya sedih, Pak. Serius. Bapak saya itu orang yang paling saya kagumi karena beliau itu penulis, Pak. Beliau penulis. Setiap ceritanya selalu saya baca. Beliau adalah pemain musik juga. Saya suka beliau main musik. Tapi dengan kesedihan itu saya berusaha untuk bangkit kembali, Pak. Nah, maksudnya bukan Betul. saya mentertawakan bapak saya yang sudah meninggal, bukan. Saya mentertawakan diri saya, Pak. Berarti Bapak mulai apa menerima Bapak ya? keadaan saya sendiri sebagai yatim, Pak. Tapi gini lagi, Pak. Kebanyakan orang ketika saya pernah bertemu dengan teman yang dia ngejokes tentang yatim, tapi yang disenggolnya bukan saya, tapi bapak saya. Saya langsung komentar itu di grup kelas ya, Pak. Di grup kelas itu di WA itu, di grup kelas. Serius, di grup kelas dia bikin jokes kayak gitu. Saya langsung chat, Pak. Kalau Anda ngomong seperti itu ke saya pribadi, saya tidak akan marah, Pak. Tapi kita pikirkan orang-orang yang lain yang membaca ini, Pak. Belum tentu orang lain bisa satu pemikiran sama saya, Pak. Yang bisa menerima jokes dia ini. Betul. Berarti Kadang kita orang pun- harus tahu tempat ya, Pak. Ya harus tahu tempat, Pak. Ini sangat penting untuk Sangat-sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman yang sering mengutarakan dark joke. Anda membicarakan broken home misalnya. Anda membicarakan broken home tapi di forum umum misalnya kan. ya di forum umum masalahnya gini lagi. Membicarakan broken home di forum umum tapi Anda bukan menyinggung anaknya ini, tapi menyinggung orang tuanya. Seolah-olah Anda menyalahkan misalnya orang tuanya gini. Itu salah, Pak. Jadi Itu- seperti itu ya, Pak ya. Itu bukan membangun komedi, Pak, tapi membangun ketersinggungan orang, Pak. Ternyata seperti itu. Nah, Bahaya sih Pak kalau seperti itu. bahaya, Pak. Dark joke ini kita harus pandai menempatkan diri, Pak. Padahal kalau bisa dibilang yang kita lakukan ini sebuah forum yang didengar banyak orang kan. Pak. Tapi Cuman karena kita memang dari awal ini bungkusnya komedi. bungkusnya komedi. Orang pun tahu bungkusnya pun komedi. Dan kita di episode ini kita menjelaskan juga, Pak, di episode spesial kali ini. Dan satu hal lagi, ketika apa namanya? Aduh lupa tadi saya mau ngomong apa ya. Ini nih Pak. Nah, ini Apa di ruangan ini nih ada genjutsu-nya Pak. genjutsu ya. Bisa bikin blank ya. Bikin Kayak tadi tuh, saya itu persiapkan di rumah kan. Oh, saya mau bicara ini, bicara ini. Pas duduk ada mic di depan blank. Biasa, Pak. Nah, jadi analoginya begini, Pak. Seorang anak yang dibesarkan di keluarga baik, keluarga yang tidak pernah ngomong kasar. Keluarga Cemara. Ya, keluarga Cemara, ketika dia ngomong dan ngomong bahasa kasar kayak anjing, kayak bangsat, kayak apa itu. Iya. Itu pasti ditegur orang tuanya kan, Pak? Iya, Pak. Dimarahi orang tuanya. Tapi kalau anak yang dari keluarga baik-baik ini ditempatkan di keluarga yang memang lingkungannya tidak baik, Yang sering lingkungannya berkata-kata kasar, toksik. Itu biasa-biasa aja, Pak. Sama aja halnya gini. Misalnya yang paling kontroversial komedian di Indonesia Coki Pardede sama Tretan Muslim. Itu paling banyak diburu, Pak.
diburu ormas khususnya ya. Hmm. Saya sudah pakai ini sudah seperti ormas. Bicara ormas, saya pakai ini sudah mirip ormas, Pak. Prepare deh. Oke. Misalnya Coki Pardede membicarakan tentang dark joke menyinggung ras, menyinggung suku, menyinggung agama bahkan di Indonesia diburu ormas. Tapi kalau ketika dia membicarakan itu di Amerika, Pak, aman-aman saja, Pak. Hal yang biasa. Hal yang biasa. Itu analoginya, Pak. Jadi sebenarnya di Indonesia tuh ada kebebasan berpendapat sih Pak kita. Ada. Tapi memang kebebasan berpendapat. Tapi kita harus tahu batasnya itu di mana, Pak. Kita harus paham batasnya, Pak. Tapi gimana cara kita tahu batas kalau gak kena dulu? Misalnya nih, nyelam nih. Kita nyelam di kolam renang nih. Ya. Kalau nggak sampai mentok, kalau nggak sampai ke santuk ke dasarnya, kita nggak bakal tahu bahwa itu batasnya. Ya. Tidak Pak. Ya. Artinya buat kenalan sama batas ini berarti harus ada orang yang ke santuk dulu sih. Iya, untuk patokannya kita berbicara kebebasan berpendapat, balik lagi ke Sarah tadi. Jangan sampai kita menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan, Pak. Dan juga jangan kita menyinggung pribadi orang lain. Jangan kita menjahat-jahatkan pribadi orang lain, menjelek-jelekan lah maksudnya. Batasnya itu di situ. Tapi kalau di Amerika situ luar biasa, Pak. Bahkan film-filmnya, Pak, banyak yang jokesnya rasis-rasis itu serius. Saya sering nonton film Amerika. Kayak misalnya apa tuh? Kayak film. Oh ya, film Barat itu lupa saya judulnya. Dia nonton, Pak. Dia nonton di komputernya. Dia masturbasi, Pak. Joli. Di puncak-puncak libidonya. Tiba-tiba bapaknya masuk. Pas bapaknya masuk, bapaknya melihat di layar monitor yang jadi bahan masturbasinya, Pak. Siapa? Orang-orang Afrika. Orang-orang Afrika primitif berkulit hitam. Kok bisa, Pak? Nggak tahu, Pak. Itu kan termasuk jokes rasis, Pak. Oh. Jadi tuh sebenarnya jokes sih. Ya, kok dia bisa sange? Kok dia bisa nafsu dengan hal yang begituan, Pak? Tapi itu balik ke ini sih, Pak. Apa namanya? Fetish sih. Iya enggak? Ya. Kan ada juga orang-orang yang punya selera aneh kayak misalnya dengan pocong segala macam tuh kan, ada kan? Iya. Tapi kita ini tadi bicara dark joke, ini malah balik ke fetish. Pergi ke fetish kita ini. Karena obrolan malam ya, Pak. Obrolan malam. Semakin malam tuh semakin tidak terkendali. Kita biasa syuting siang kan? Biasa kita malam. Kita pagi, siang, ini pertama kali kita syuting malam. Jam berapa kita mulai? Jam 10:30, Pak. 10:30. 10:30 malam. Karena kita nunggu di sini orang tadi pada siaran, Pak, ya. Kita nggak bisa ganggu jadwal. Oke, mungkin cukup ya, Pak. Untuk episode kali ini, Pak. Boleh sih, Pak, kalau kita nanti di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Baru Tahu episode spesial. Selain acara Baru Tahu, kita tuh ada Pak. Baru numpang, Pak. Baru numpang, Pak. Nah. Numpang rekaman nih. Balik lagi di Baru Numpang. Numpang apa, Pak? Numpang rekaman, Pak. Di radio ya kan. Di radio. Berarti bakal ada acara-acara selanjutnya, Pak. Kita numpang apa gitu. Numpang makan. Oh, numpang makan boleh juga sih, Pak. Numpang makannya di mana, Pak? Di rumah makan Padang gitu misalnya, Pak. Bukan, Pak. Di acara tahlilan, Pak. Boleh juga tuh, Pak. Boleh juga. Nanti kita bawa mic, bawa kamera. Yang kita mau cari siapa, Pak? Siapa, Pak? Anak yatim yang bapaknya baru meninggal. Tolong editor. Oke. Nanti di ospek kan itu, Pak. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Rizky Ramadan, Rico Pahlevi, di acara Baru Tahu. Baru tahu, Pak? Baru tahu bahwa ruangan sekali lagi kan udah 2 kali aku nyebut kayak gitu kan. Baru tahu apa, Pak? Baru tahu bahwa di sini banyak piagam ya, Pak. Berarti banyak prestasi di sini, Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.